Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan siang hari ini. Kembali Engkau berikan waktu kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong renungan firman Tuhan di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan kepada penerima surat bahwa mereka orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Mereka sudah mendapatkan hidup baru di dalam Kristus Yesus. Oleh karenanya, Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap bersyukur dan selalu bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Di ayat yang ke-13, Rasul Petrus juga mengingatkan kepada mereka sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, bagaimana mereka harus menjalani hidup sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Jadi bersyukur untuk keselamatan bukan hanya melalui ucapan dan perkataan saja, tetapi bersyukur untuk keselamatan juga harus kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, renungan siang hari ini saya berikan judul Hidup sebagai Ungkapan Syukur. Bagaimana menjalani hidup sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi yang pertama, hidup di dalam akal budi yang selalu siap. Siapkanlah akal budimu. Artinya kita harus memiliki pikiran yang selalu siap. Kata ini sebenarnya digambarkan dengan orang yang mengikat pinggangnya sebagai bukti bahwa orang itu siap melakukan pekerjaan. Dalam konteks pakaian orang Timur Tengah pada saat itu, pakaian mereka cenderung longgar. Dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan supaya lebih siap dan lebih sigap, maka mereka harus mengikatkan ikat pinggang pada pinggangnya. Jadi mengikatkan ikat pinggang itu membuktikan bahwa mereka itu siap melakukan pekerjaan. Jadi siapkanlah akal budimu itu digambarkan seperti itu, seperti orang yang sudah siap melakukan pekerjaan mereka karena pinggangnya sudah diikat. Jadi menyiapkan akal budi artinya kita memiliki pikiran yang selalu siap melakukan apa yang Tuhan tugaskan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika kita hidup, kita harus menjalani hidup dengan pikiran yang siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang bisa membuat kita menjadi tidak siap. Pikiran kita juga tidak siap melakukan apa yang Tuhan tugaskan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di antaranya adalah keputusasaan. Ketika seseorang mengalami keputusasaan, terkadang membuat pikiran orang itu tidak bisa siap melakukan pekerjaan, melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Selain keputusasaan, juga ada pikiran yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Itu juga akan menghambat orang itu siap melakukan pekerjaan Tuhan. Menganggap dirinya lebih tinggi dan menganggap orang lebih rendah dari dirinya. Pikiran-pikiran seperti itu menghambat orang itu bisa memahami dan melakukan pekerjaan dari Tuhan. Pikiran-pikiran seperti itu membuat orang tidak siap melakukan pekerjaan dari Tuhan. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Yang ketiga adalah pikiran yang selalu dipenuhi oleh hal-hal yang duniawi. Keinginan-keinginan duniawi memenuhi pikirannya, dan pikiran yang seperti itu membuat dia tidak siap melakukan pekerjaan tugas dari Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus hidup sebagai ungkapan syukur kita, menjalani hidup dengan pikiran yang selalu
siap melakukan tugas pekerjaan dari Tuhan. Sehingga kita harus menghindari keputusasaan, menghindari pikiran yang merasa lebih tinggi dari orang lain, dan juga menghindari pikiran-pikiran yang dipenuhi dan dibutakan oleh keinginan duniawi. Yang kedua, dikatakan bahwa kita harus senantiasa waspada. Waspada artinya sama dengan kita harus selalu berpikir waras. Waspada itu artinya kita sadar, ya. Jadi kita sadar, berpikir sehat. Itu artinya waspada. Berpikir sehat tidak dikuasai dan tidak dikendalikan oleh emosi. Jadi terkadang ketika emosi mengendalikan hidup kita, terkadang kita menjadi kurang waspada, kita menjadi kurang sehat di dalam berpikir dan mengambil keputusan, bahkan juga di dalam bersikap. Makanya kita harus selalu waspada, artinya berpikir sehat, tidak dikendalikan oleh emosi. Berpikir sehat artinya waspada juga berarti bijaksana. Ya, waspada itu juga memiliki arti bijaksana. Waspada juga memiliki arti tidak dibutakan, tidak dimabukkan oleh daya tarik dunia. Jadi waspada, kita harus senantiasa waspada, berpikir sehat, bijaksana, dan tidak dimabukkan, tidak dibutakan oleh daya tarik dunia. Rasul Petrus mengingatkan, sebagai orang-orang percaya diingatkan bahwa mereka adalah sebagai perantau, sebagai orang-orang yang tinggal sementara di dunia, sehingga jangan sampai dimabukkan oleh keinginan dunia. Ada tujuan yang lebih mulia, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jangan sampai dimabukkan oleh keinginan-keinginan dunia, tapi harus senantiasa sadar dan senantiasa berpikir sehat. Yang ketiga, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan artinya tidak pernah lemah dan tidak bosan di dalam menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi harapan tidak lemah dan tidak pernah bosan berharap kepada Tuhan sekalipun menghadapi berbagai pencobaan, menghadapi berbagai penderitaan. Jemaat penerima surat ini, mereka juga sedang mengalami masalah pergumulan penderitaan. Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Tidak lemah, tidak bosan, dan selalu berharap kepada Tuhan sekalipun menghadapi berbagai penderitaan. Saudara, 3 hal ini yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga hidup kita bisa menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai orang-orang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita wajib bersyukur, bukan hanya melalui perkataan saja, tapi juga dengan kehidupan kita. Hidup yang selalu berpikir siap, hidup yang selalu menyiapkan akal budi. Yang kedua, hidup yang selalu waspada, artinya sadar. Dan yang ketiga, hidup yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan singkat di siang hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk bukan sekedar memahami akan renungan siang hari ini, tapi kami bisa hidup melakukan firman Tuhan ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.